Komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa, luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui, dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Nah, ini ada video yang menarik sahabat-sahabat, yaitu ada pernyataan dari Pak Prabowo yang kalau kita lihat ya, bahwa hari ini beliau menjadi Menham Pak Jokowi. Jadi ini sebuah pembelajaran untuk kita semua, bahwa namanya lawan politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah mimpi bersama untuk bangsa dan negara. Nah, ini menarik sahabat-sahabat karena Pak Prabowo itu memberikan acungan jempol atas pernyataan kinerja Pak Jokowi. Dan dia malah kalau soal kepemimpinan presiden, saya harus belajar sama Pak Jokowi. Nah, seperti apa sahabat-sahabat pernyataan beliau, dan seperti apa hal-hal yang mungkin ya menjadi kekaguman tersendiri bagi Pak Prabowo terhadap strategi kerja dari Pak Jokowi. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa, luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui, dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Kenapa ibu kota dipindah? Kenapa ibu kota negara dipindahkan? Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. sehingga harus dipindahkan, dan sektor yang luar biasa banyak di sana otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan, jangan hanya Jakarta. Bener enggak jawabannya? Senang sekali, saya nggak nyangka betul. Aduh, bukan main. Bapak Presiden itu pangkatnya, Pak Jokowi itu orangnya. Ketemu saya sudah, lama sudah saya nunggu Bapak itu. Enggak nyangka saya Pak ketemu Sidin di sini. Ulun saya di sini merantau, cuma melihat di TV aja. Alhamdulillah bisa ketemu sama beliau. Pengen salim aja Pak sama beliau, gitu aja Pak. Semoga panjang umur, sehat selalu. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya. Jadi soal kita bicara kinerja, itu saya kira Pak Prabowo sudah mengakui itu. Dan Pak Prabowo saya kira ini adalah seorang negarawan yang wajiblah kita ajungi jempol, karena beliau tidak memiliki dendam politik apa-apa. Dia malah bersedia untuk membantu Pak Jokowi dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan visi misi yang diemban oleh Pak Jokowi. Dimana kita tahu semua bahwa 5 tahun yang lalu terjadi gontok-gontokan, terjadi dinamika politik yang keras waktu itu. Tetapi di akhir pertarungan politik, ternyata Pak Prabowo dengan sabar, dengan legowo mau menerima untuk membantu Pak Jokowi dalam menjalankan roda atau sistem pemerintahan era Pak Jokowi ini. Nah, saya kira ini pembelajaran sahabat-sahabat ya, yang menarik bagi kita semua, bahwa walaupun kita berbeda pilihan, walaupun kita berbeda politik, tetapi yang penting yang harus dikedepankan adalah nilai persatuan itu. Bagaimana mimpi kita bersama, anak bangsa generasi kita ini, untuk lebih mengedepankan yang namanya
kebinekaan, menjaga merawat yang namanya kebinekaan. Apa yang dicontohkan ya Pak Jokowi, Pak Presiden, dan Pak Prabowo. Saya kira ini sangat menarik, sahabat-sahabat. Dan saya kira Pak Prabowo juga dalam menentukan sikap dan pilihan untuk ikut bergabung, itu pasti dia memikirkan bagaimana keutuhan dan keberlanjutan kita berbangsa dan bernegara ini. Nah, saya kira itu yang jarangnya kita bisa dapatkan orang yang seperti misalnya Pak Prabowo dalam aspek bagaimana dia tidak memiliki yang namanya dendam politik. Maka di periode ini Pak Prabowo membuktikan dirinya sebagai orang yang negarawan yang mampu melakukan itu. Dan saya kira kita tahulah di media sosial akhir-akhir ini ya, atau jangankan akhir-akhir ini sahabat-sahabat, di awal periodenya Pak Jokowi saja itu kan banyak sekali orang yang nyinyir karena kena imbas atau dampak politik yang lalu. Tapi mereka juga tidak berpikirnya melihat juga sahabat-sahabat, karena seandainya dia dalam konteks mau melihat bangsa dan negara, seharusnya kan dia sudah logo. Kenapa? Karena Pak Prabowo sendiri itu sudah legowo dan mau bekerja sama, sahabat-sahabat, dalam rangka untuk membangun. Tapi banyak orang di luar sana itu kan masih nyinyir. Masih nyinyir mungkin karena dendam kekalahan yang kemarin, atau masih terngiang-ngiang di pikiran mereka. Kalau misalnya seandainya mungkin dukungan dia naik, maka dia akan dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini. Bisa jadi kita akan menduga ke arah sana. Tetapi Pak Prabowo dengan logo mau memperlihatkan bahwa sudahlah, jangan ada berkonflik akibat dengan politik praktis ini, tetapi yang harus dipikirkan adalah bangsa dan negara. Nah, itu sahabat-sahabat, saya kira itu sebuah mimpi yang besar dan keikhlasan yang betul-betul dibutuhkan dari seorang yang namanya Pak Prabowo, yang dalam kerangka mau melihat bangsa ini. Nah, saya kira itu menjadi panutan kita sebagai generasi muda, bahwa politik bukanlah segala-galanya. Jangan karena politik semua aspek-aspek yang bisa meruntuhkan negara kita itu mau dikorbankan. Gaya politik Pak Prabowo saya kira bisa menjadi contoh bagi kita ini sebagai generasi penerus, sebagai generasi pelanjut, agar negara kita tetap utuh, tetap damai, dan bagaimana negara kita menuju negara yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan lebih berkeadilan lagi. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.